Nah, terus ini juga ada beberapa tipe-tipe customer. Tipe-tipe customer ini kita dibagi menjadi 5 tipe customer. Yang pertama potensial customer. Nah, ini kita nanti akan bahas lebih jelasnya. Yang kedua new customer. Terus yang ketiga frequent customer. Yang keempat angry customer nih. Angry customer ini kita juga ada tipsnya untuk menghadapi customer yang dalam keadaan komplain atau marah. Terus yang kelima adalah aspek customer. Kita bahas lebih lanjut. Nah, ini untuk new customer tersendiri treatment yang bisa kita lakukan nih kepada customer baru ada yang pertama harus teman-teman lakukan, tip SA lakukan adalah greeting dengan sepenuh hati. Ya, menyambut customer ketika datang ke toko dengan senyuman yang ikhlas, dengan menyambut penuh kehangatan. Kenapa? Agar personal brand yang kita buat itu dapat tersampaikan kepada customer. Nah, selain itu juga nih, kenapa kita harus men-treat new customer yang baru datang dengan baik agar memberikan kesan utama customer terhadap toko kita atau terhadap brand kita sehingga customer mempunyai rasa ingin balik lagi dan belanja terus seperti itu. Terus ini ada frequent customer nih. Frequent customer ini adalah member royal kita yang sering datang terus ke customer nih, yang continue datang terus ke toko. Nah, ini kita harus nge-treat juga berbedanya seperti apa. Nah, kita harus memberikan personal experience. Jadi kita harus lebih intens lagi, kita harus lebih memberikan perhatian penuh lagi kepada member tersebut. Nah, terus kita juga harus proaktif memberikan informasi. Kan kalau member nih yang udah sering datang ke toko, kita udah punya kontaknya nih. Jadi pasti harus sering-sering menyapa. Nah, menyapanya itu tidak hanya memberitahu program, bahkan teman-teman menanya kabarnya seperti apa, terus undang ke kegiatan-kegiatan yang sedang berlaku di toko. Nah, bisa banget tuh member-member teman-teman manage dengan hal seperti itu. Nah, terus yang ke selanjutnya yaitu last time customer. Nah, ini customer yang dulunya sering belanja terus tiba-tiba bulan-bulan terakhir ini tidak ada belanja nih. Nah, teman-teman ini juga jangan sampai teman-teman diam aja. Teman-teman harus segera mengatasi customer-customer seperti ini. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu teman-teman harus teman-teman cek di BPOS sistem kita yang ada di toko, track customer tersebut. Beliau terakhir transaksi bulan apa, terus setelah mengetahui kapan terakhir transaksinya, baru teman-teman cari tahu nih, ini kenapa ibu ini nggak datang lagi ke toko. Kalau misalkan, oh ibu itu sekarang pindah keluar kota. Nah, teman-teman kalau sudah tahu nih alasan kenapa dia nggak belanja lagi, teman-teman bisa kontak lagi tuh ibunya, tanyakan, dan teman-teman bisa sampaikan lagi bahwasanya bisa belanja secara online dan kita kirim barangnya. Terus habis itu teman-teman harus cari tahu solusinya seperti apa. Ketika sudah menemukan tanggal terakhir kapan customer tersebut belanja, terus teman-teman mencari tahu alasan kenapa udah gak berbelanja. Setelah tahu alasannya, teman-teman harus segera memberikan solusi terbaik agar customer tersebut bisa atau dapat berbelanja kembali. Nah, terus ini nih yang paling sering banget nih, bukan nggak sering banget juga sih, tapi pasti ada setiap tokonya, itu angry customer. Nah, ini untuk angry customer kita ini akan membahas secara lebih detailnya lagi nanti di slide selanjutnya. Nah, ini sebelum ke angry customer, ini ada beberapa juga tipe-tipe customer yang ada di kita, LZT maupun Dauki, the ambassador. Yang pertama menjadi duta brand, mempromosikan ke orang lain. Nah, ini keren banget nih kalau misalkan teman-teman di tokonya udah punya the ambassador, tanpa teman-teman harus mengarahkan, customer tersebut udah dengan bangganya memperkenalkan kepada teman-temannya dan mengajak teman-temannya untuk berbelanja Elzata atau Dauki. Dan ini juga the ambassador untuk sampai saat ini udah banyak juga teman-teman customer-customer kita yang secara tidak langsung mereka sudah menjadi the ambassador kita. Terus yang kedua the advocate, yaitu menceritakan hal baik. Customer yang senantiasa menceritakan hal-hal baik, entah itu pas ngantar anak sekolah, ngobrol sesama orang tua, menceritakan tentang brand kita. Nah, maka dari itu sangat penting sekali teman-teman harus memberikan kesan baik kepada customer
kapanpun dan dimanapun, baik di toko manapun atau dalam kondisi apapun, teman-teman lagi dalam ada masalah di rumah. Nah, ketika datang ke toko, teman-teman harus melupakan itu dan tetap harus profesional melayani customer dengan sepenuh hati. Nah, terus ada The Royal. Nah, The Royal ini sangat menyukai dan belanja berulang. Nah, ada nih tipe-tipe customer seperti ini yang setiap minggunya nanyain udah ada yang baru belum, udah ada yang baru belum. Nah, customer seperti ini betul-betul harus teman-teman jaga dan teman-teman manage, jangan sampai mengecewakan karena beliau seperti yang sudah kita bahas tadi ya, merupakan sumber utama atau sumber mati atau tidaknya perusahaan. The X2 yaitu sedikit mengenal atau baru mencoba belanja. Nah, itu kayak new customer tadi itu, nah tipenya seperti itu, atau the stranger, tidak mengenal sama sekali, kemudian tiba-tiba lewat dan akhirnya tertarik masuk. Nah, itu juga teman-teman bisa di-treat sesuai dengan new customer yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita langsung ke angry customer nih. Nah, ini di satu toko atau beberapa toko pasti udah pernah mengalami atau menghadapi customer yang marah atau komplain. Nah, teman-teman, ketika customer datang ke toko dalam keadaan komplain, itu pada dasarnya mereka pasti dalam keadaan kecewa. Meskipun nih, pada dasarnya teman-teman tuh sudah menginformasikan syarat dan ketentuan retur, tapi kan kadang customer nggak mau tahu ya, karena dia tetap pengen ngenuker, padahal sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan, teman-teman sudah memberitahu syarat dan ketentuannya, karena customer tersebut kekeh nih pengen menukarnya atau pengen komplain. Nah, itu nih ada tips yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, nah ini kita singkat dengan mesra. Nah, M-nya itu adalah minta maaf. Teman-teman harus dengan segala kerendahan hati menurunkan egonya, teman-teman harus meminta maaf kepada customer tersebut. Disampaikan kepada customer tersebut, mohon maaf ibu atas ketidaknyamanannya, atas kondisi yang ada. Nah, setelah minta maaf nih teman-teman, teman-teman harus menunjukkan rasa empati teman-teman terhadap customer tersebut. Caranya apa? Caranya adalah salah satunya dengan cara mendengarkan. Dengarkan saja dulu apa keluhannya, dengarkan saja dulu apa yang membuat mereka ingin retur, apa yang membuat mereka kecewa. Teman-teman cukup mendengarkan, terus perlihatkan ekspresi bahwa teman-teman tuh sepenuhnya mendengarkan apa yang customer dibicarakan. Nah, itu untuk memberikan kesan customer diperhatikan penuh oleh kita. Nah, terus udah E-nya tuh empati, langsung S-nya segera. Nah, segera ini apa yang dimaksud? Nah, ketika sudah mendengarkan dan teman-teman sudah menangkap apa maksudnya, teman-teman juga udah tahu, saya tuh udah ngasih tahu kemarin gak bisa, tapi ibunya keke. Nah, untuk menghindari kemarahan lebih lagi nih teman-teman, karena kabar buruk itu pasti cepat banget nih kesebarnya, apalagi nanti kan nauzubillah nanti customer tersebut komplain akhirnya bercerita ke teman-temannya. Nah, makanya itu teman-teman setelah mendengarkan apa keluh kesahnya, teman-teman segera atasi masalah tersebut. Nah, atasinya juga teman-teman harus melalui prosedur yang ada, minta waktunya ke ibu, kayak kamar yang masuk harus segera diselesaikan. Nah, contohnya gimana caranya? Teman-teman segera hubungi SL-nya. Kalau SL-nya nggak ada, lagi sakit, bisa langsung hubungi LA-nya. Sampaikan apa yang terjadi toko. Sampaikan kepada LA-nya bahwasanya contohnya nih ada customer yang komplain pengen retur padahal syarat dan ketentuannya udah dikasih tahu tapi ibunya keke. Nah, nanti LA akan memberikan keputusan. Nah, habis itu R-nya respon. Nah, beri tanggapan dan solusi terbaik. Gitu. Nah, ketika teman-teman mau minta solusi kepada LA nih, teman-teman juga diwajibkan untuk meminta waktu kepada customer. Ibu, mohon maaf sebentar ya, saya coba sampaikan dulu ke atasan saya. Ibu mohon minta waktunya sebentar ya untuk menunggu. Nah, teman-teman juga harus menunjukkan sikap seperti itu. Balik lagi kayak tadi agar customernya merasa dihargai dan merasa diperhatikan ekstra. Nah, terus setelah mendapatkan solusi, si LA udah memberikan solusi terbaik nih, seperti apa teman-teman sampaikan. Karena sebetulnya teman-teman pada hakikatnya diretur itu bisa dalam tanda kutip kalau memang customer tersebut sudah betul-betul marah dan dia sudah dijelaskan juga tetap mau nuker daripada membuat keributan yang lebih lanjut, nanti juga akan memberikan keputusan bahwa retur tersebut bisa dilakukan. Terus
Setelah semua prosesnya selesai, teman-teman, nah poin terakhirnya itu akhiri. Nah, akhiri ini teman-teman harus menerima respon atau respon dari customer. Terus teman-teman juga jangan lupa mengucapkan mohon maaf lagi dan ucapan terima kasih. Nah, terus tanyakan lagi kepada customernya, apakah ada hal yang bisa dibantu lagi atau sudah cukup? Pokoknya pastikan si case tersebut betul-betul clear, jangan sampai masih terus menerus nanti akan dibahas. Jadi teman-teman wajib banget untuk memastikan kepada customer bahwa cash retur itu sudah selesai dan customer boleh pulang dengan tenang. Teman-teman juga jadi nantinya tidak akan jadi ke bawah-bawah lagi karena cashnya juga udah selesai seperti itu. Jadi gimana teman-teman? Kalau ada customer yang komplain ke toko, teman-teman harus menggunakan metode mesra ini ya. Nanti boleh teman-teman dibaca lagi, dipahami lagi cara menangani customer yang komplain. Terus, nah ini di mana sih customer-customer bisa kita temukan? Nah, teman-teman juga bisa banget tuh datang-datang atau bikin bahkan kajian, majelis taklim, terus arisan atau bahkan komunitas-komunitas tuh banyak banget kan sekarang komunitas-komunitas terus atau enggak instansi pemerintahan atau bahkan sekolah atau kantor. Nah, ini kalau teman-teman mau mencari customer nih atau mencari omset bisa banget mendatangi tempat-tempat yang sudah saya jelaskan ini. Apa aja sih yang bisa membantu untuk proses kegiatan tersebut? Nah, teman-teman nanti bisa membawa pembekalan e-katalog atau produknya teman-teman bisa bawa. Nah, ini ya teman-teman perlu ditekankan apabila teman-teman mau OSS diharapkan membawa produknya jangan pakai karung. Harus pakai koper Elzata. Nggak ada lagi ya yang kunjungan ke sekolah, kunjungan ke instansi, tapi bawa barangnya pakai karung. Itu tidak boleh, harus pakai koper karena kita juga punya produk koper. Bagi toko yang belum mempunyai produk koper boleh segera report ke LA-nya, minta disediakan, jelasin peruntukannya untuk apa, untuk OSS. Nanti akan segera kami sediakan seperti itu. Dan apabila di tokonya ada kartu nama, teman-teman boleh banget bawa kartu nama.